Di sebuah kampung padat penduduk di Semarang, ada seorang penjual mie ayam yang terkenal enak dan selalu ramai pembeli. Tapi di balik ramainya dagangan itu tersimpan rahasia kelam yang jarang diketahui orang. Katanya si penjual mie ayam ini melakukan pesugihan yang menuntut tumbal. Semakin laris dagangannya, semakin banyak kejadian janggal dan mengerikan yang terjadi di sekitar warung mie ayam tersebut. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Raya Story. Tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak, dan pastikan tonton sampai selesai. Di sebuah kampung padat penduduk di daerah Semarang, berdirilah sebuah warung mie ayam sederhana. Bangunannya nggak terlalu besar, cuma semi permanen. Dinding setengah, tembok setengah tripleks, atapnya seng, dan lantainya masih berupa semen yang sudah agak retak di sana-sini. Dari luar sih kelihatan biasa aja, nggak ada yang istimewa. Malah kalau dibandingin sama warung mie ayam lain, kesannya sederhana banget. Tapi entah kenapa, warung mie ayam ini nggak pernah sepi pengunjung. Dari pagi sampai malam, selalu aja ada orang yang datang. Bahkan antriannya bisa sampai meluber keluar. Bayangin aja, jam 10 malam pun masih ada pembeli yang rela nungguin duduk di bangku plastik di depan warung itu. Orang-orang sering bilang, wajarlah mie ayamnya enak banget. Rasa kaldunya gurih, ayamnya empuk dan porsinya banyak. Mana harganya murah lagi. Tapi ada juga yang mulai curiga. Masa iya tiap hari segini ramenya? Warung sebelah udah gulung tikar, tapi dia kok malah tambah rame. Kayak nggak masuk akal. Pemilik warung itu namanya Pak Rahmat. Usianya sekitar 50-an tahun. Kulitnya agak gelap, tubuhnya kurus tapi bugar. Dia selalu pakai kaos oblong polos dan celana kain seadanya. Ditambah celemek lusuh yang penuh noda kuah kecoklatan. Rambutnya sudah agak memutih di beberapa bagian, tapi tatapannya tajam. Kalau dilihat sekilas, Pak Rahmat orangnya ramah. Dia selalu murah senyum ke pembeli, suka nyeletuk. Tambah bakso, Mas. Tambah pangsit, Mbah. Monggo, masih banyak stok. Pembeli pun merasa nyaman karena selain enak, suasana warungnya bikin betah. Tapi, ada satu hal yang bikin sebagian orang merinding. Tatapan mata Pak Rahmat. Kadang kalau dia sedang bengong atau melamun, sorot matanya terasa kosong tapi menusuk. Seolah-olah sedang melihat sesuatu yang nggak kelihatan oleh orang lain. Pernah ada seorang pembeli yang iseng nyeletuk, "Pak, kok sering melamun sih? Lagi mikirin apa?" Pak Rahmat hanya tersenyum tipis lalu jawab singkat, "Ah, enggak kok. Cuma mikirin dagangan aja." Tapi entah kenapa, senyum itu lebih terlihat seperti dipaksakan. Hari itu, suasana kampung lagi rame-ramenya karena ada acara selamatan di salah satu rumah warga. Tapi walaupun orang-orang udah pada kenyang makan di hajatan, warung mie ayam Pak Rahmat tetap rame. Ada yang baru pulang kerja, ada yang bawa anak-anaknya, ada juga yang sengaja nongkrong bareng teman-teman. Salah satu pemuda bernama Arif nyeletuk ke temennya sambil ngaduk mangkok mie ayamnya. "Bro, serius ini rasanya enak banget. Kuahnya beda dari mie ayam lain, gurihnya itu loh. Kayak ada sesuatu yang bikin nagih." Temannya Bayu ikut mengangguk. "Iya bener. Tapi aneh ya kok murah banget sih. Warung mie ayam lain aja udah naik harga. Tapi Pak Rahmat tetap segini-segini aja. Nggak rugi apa dia?" Salah satu bapak-bapak yang duduk di sebelah mereka ikut nimbrung. Jangan banyak tanya. Yang penting enak makan aja. Jangan suka suudzon. Rezeki orang kan beda-beda." Arif dan Bayu cuma saling pandang. Mereka nggak berani jawab, tapi dalam hati tetap ada rasa penasaran. Malam semakin larut. Warung lain udah pada tutup, tapi warung Pak Rahmat tetap aja ramai. Lampu neon putih yang digantung di atas warung menerangi meja-meja kayu yang penuh mangkok dan sendok. Sesekali terdengar suara sendok beradu dengan mangkok, bercampur suara obrolan pembeli yang riuh. Tapi ada yang janggal. Salah seorang pembeli yang sering datang ke situ, namanya Busri, sempat merasa aneh. Malam itu saat dia sedang makan, tiba-tiba dari arah dapur belakang terdengar suara seperti orang merintih pelan. Suaranya samar, kayak orang kesakitan. Begitu suaranya. Lirih tapi jelas terdengar. Busri langsung berhenti ngunyah. Dia menoleh ke arah dapur. Tapi tirai kain lusuh yang menutupi pintu dapur itu hanya bergoyang pelan. Seolah ada angin dari dalam. Dia mencoba cuek lalu melanjutkan makan. Tapi beberapa menit kemudian suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Kali ini seperti suara tangisan Busri jadi nggak tenang.
Dia buru-buru habisin mie ayamnya, lalu bayar ke Pak Rahmat. "Pak, ini uangnya." "Mie ayamnya enak seperti biasa." Pak Rahmat tersenyum. "Makasih Bu, hati-hati di jalan ya." Bu Sri mengangguk, tapi saat menoleh terakhir kali ke arah dapur, dia jelas melihat sesuatu. Bayangan hitam besar melintas cepat di balik tirai lusuh itu. Dia tercekat, hampir teriak tapi menahan diri. Dengan langkah cepat, Bu Sri langsung pulang tanpa menoleh ke belakang lagi. Keesokan harinya, cerita Bu Sri menyebar ke beberapa tetangga. Dulu yang percaya, ada juga yang bilang mungkin cuma halusinasi. Tapi kabar itu bikin gosip makin ramai. Katanya ada suara nangis dari dapur Pak Rahmat. "Ah, masa? Jangan-jangan dia sembelih ayam hidup-hidup." "Bukan, aku dengar katanya ada bayangan hitam." Meski begitu, gosip itu nggak bikin warungnya sepi, justru makin ramai. Orang-orang makin penasaran. "Ama gosip aja itu. Lagian kalau emang ada yang aneh, kenapa polisi nggak turun tangan?" Begitu kata sebagian orang. Tapi ada satu hal yang jarang orang perhatiin. Hampir setiap malam, selalu ada pembeli baru yang datang. Wajah-wajah asing yang nggak dikenal warga sekitar. Mereka datang, makan, lalu pergi tanpa banyak bicara. Besoknya, nggak pernah terlihat lagi. Entah kemana. Dan malam itu, saat jam hampir menunjuk pukul 11 malam, warung Pak Rahmat masih aja ramai. Arif dan Bayu yang lagi nongkrong memutuskan buat pulang. Saat mereka lewat depan warung, mereka nggak sengaja nengok ke dalam. Dan keduanya melihat sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Pak Rahmat sedang berdiri di dapur, menatap mangkok-mangkok kosong di meja. Tapi sorot matanya kosong. Tangannya gemetar memegang sendok sayur. Lalu Nobel dengan pelan dia menoleh ke arah pintu. Arif yakin banget kalau mata Pak Rahmat menatap langsung ke arahnya. Mata itu tajam, merah, dan berkilat aneh. Bayu langsung narik lengan Arif. "Udah bro, cepet jalan. Jangan lihat ke belakang." Arif nurut meski rasa dingin menjalar dari tengkuknya sampai ke ujung kaki. Dan sejak malam itu, mereka berdua sepakat, warung mie ayam Pak Rahmat memang bukan warung biasa. Malam itu, kampung tempat warung mie ayam Pak Rahmat berdiri terasa lebih sepi dari biasanya. Angin berembus pelan, dedaunan pohon pisang di pinggir jalan bergesekan menimbulkan suara kresek-kresek yang bikin suasana makin mencekam. Beberapa warga yang rumahnya cukup dekat dengan warung sering mengeluh belakangan ini. Bukan soal ramainya pembeli atau berisiknya suara sendok mangkok yang beradu, tapi soal bau aneh yang muncul tiap malam. Bau itu bukan bau wajar dari masakan, bukan aroma bawang goreng, bukan aroma kecap apalagi kuah kaldu ayam, justru sebaliknya. Bau itu menusuk hidung, bikin mual, bikin kepala pusing. Persis bau darah bercampur daging busuk yang udah lama nggak dibersihin. Bu Sumarni, salah satu warga, pernah nyeletuk ke tetangganya. "Kowe nyium ora bu? Bau amis tenan koyo kono getih." Bu Rini yang kebetulan lagi nyapu halaman ikut ngangguk. "Iyo aku yuk krungu. Tapi aneh, kok ne awan ra ono opo-opo. Tapi yen wes bengi mesti metu mene bau e." Awalnya, mereka pikir mungkin ada bangkai tikus di selokan atau ayam mati yang dibuang sembarangan. Tapi setelah dicari-cari nggak ketemu apa-apa. Bau itu kayak muncul dari udara begitu aja, terutama saat melewati depan warung mie ayam Pak Rahmat. Suatu malam, seorang pemuda bernama Wawan yang rumahnya pas di seberang warung, nggak bisa tidur. Jam udah nunjukin pukul 1 dini hari, tapi matanya masih melek. Dia gelisah bolak-balik di kasur. Bukan karena kepanasan atau diganggu nyamuk, tapi karena bau amis itu makin kuat menusuk hidung. Ya Allah, baunya nggak enak banget. Kayak darah basi, gerutunya sambil nutup hidung pakai bantal. Tapi meskipun udah ditutup, bau itu tetap masuk. Karena penasaran, Wawan bangun, nyalain lampu, lalu ngintip dari jendela rumahnya yang langsung menghadap ke warung Pak Rahmat. Dari balik gorden tipis, dia lihat warung itu gelap total. Tirai lusuh di pintu dapur bergoyang pelan, padahal malam itu nggak ada angin. Wawan coba nekat buka jendela sedikit, berharap bisa lebih jelas lihat. Dan saat itu telinganya menangkap suara aneh. Krot, krot, gerut. Suara itu mirip banget kayak cairan kental yang dituang ke wadah. Bau amis makin menusuk, bikin perutnya mual. Wawan langsung mundur, nutup jendela dan buru-buru kembali ke kasur. Dia nutup tubuhnya dengan selimut sampai kepala, berusaha menenangkan diri. Tapi tetap aja suara itu terus terngiang di telinganya.
Besok paginya Wawan cerita ke ibunya. Tapi alih-alih percaya, ibunya malah menertawakan. Wes to Wan, ojo ake mikir. Mungkin kowe yang ngimpi. Opo meneh yen wes bengi kowe kan penakut. Wawan cuma bisa diam. Tapi dalam hati, dia yakin apa yang dilihat dan didengarnya semalam itu nyata. Gak cuma Wawan, beberapa warga lain juga mulai resah. Terutama mereka yang sering lewat depan warung itu malam-malam. Ada tukang ojek yang biasa mangkal sampai larut. Dia cerita ke teman-temannya, "Aku lewat kene jam 12 bengi, sumpah baunya ra umum. Kayak mayat bosok, sampai kaku muntah pinggir dalan." Cerita itu menyebar makin luas, tapi anehnya, bukannya orang menjauhi, warung mie ayam itu justru makin ramai di siang hari. Seolah-olah bau busuk di malam hari sama sekali nggak memengaruhi minat orang buat makan. Di situ, Arif dan Bayu, dua pemuda yang sempat ngalamin tatapan aneh Pak Rahmat di malam sebelumnya, akhirnya mutusin buat ngobrolin hal ini. Mereka duduk di pos ronda kampung sambil ngerokok. "Bay, kowe krungu cerita bau aneh iku?" tanya Arif pelan. Bayu ngangguk, wajahnya serius. "Iyo, aku yo krungu. Wong bapakku wae ngeluh. Katanya jam 2 bengi sempat kebangun gara-gara baunya nyengat banget." Arif merinding. "Menurutmu apa mungkin bau iku asale saka dapur warung mie ayam?" Bayu diam sejenak lalu menjawab dengan suara lirih. "Kalau bukan dari situ, terus dari mana lagi?" Malam berikutnya, Arif dan Bayu sepakat buat membuktikan sendiri. Mereka sengaja nongkrong di pos ronda sampai larut. Pura-pura main kartu biar nggak dicurigai. Jam udah nunjukin pukul 12 malam lebih, kampung mulai sepi. Anjing-anjing liar sesekali menggonggong, lalu hening kembali. Perlahan bau itu muncul. Awalnya tipis, cuma kayak bau karat besi. Tapi makin lama makin tajam menusuk hidung. Arif langsung menutup hidung dengan kaosnya. "Buset, Pei. Baunya parah banget. Kayak bangkai campur darah." Bayu mengangguk sambil meringis. "Iya, bro. Dan jelas banget asalnya dari warung itu." Mereka berdua menoleh ke arah warung. Dari balik tirai dapur yang lusuh, terlihat samar-samar ada cahaya temaram. Padahal lampu warung seharusnya sudah mati semua sejak jam 10 malam tadi. Mereka saling pandang. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Akhirnya Bayu memberanikan diri, "Ayo deketin. Kalau cuma diem di sini, kita nggak bakal tahu apa-apa." Arif awalnya ragu, tapi akhirnya ikut berdiri. Mereka berjalan pelan-pelan mendekati warung, sambil menahan napas karena bau amis makin kuat. Saat mereka berdiri tepat di depan warung, jelas banget terdengar suara dari dalam dapur. Krot, krot, glek, glek. Seperti suara cairan kental dituang, bercampur suara orang yang sedang mengunyah sesuatu dengan rakus. Mereka berdua langsung pucat. Arif hampir teriak, tapi Bayu cepat-cepat menutup mulutnya. "Shh, jangan ribut." Awas ketahuan. Tiba-tiba tirai dapur itu bergerak. Ada bayangan melintas. Arif dan Bayu panik, langsung kabur lari secepat-cepatnya ke arah pos ronda. Nafas mereka ngos-ngosan, jantung berdegup kencang kayak mau copot. "Bay, kusumpah tadi ada suara orang makan, tapi bukan makan biasa. Suaranya kayak orang ngunyah daging mentah," kata Arif sambil terengah-engah. Bayu masih gemetar, wajahnya pucat. "Aku juga dengar, Rif, dan aku yakin itu bukan suara Pak Rahmat." Keesokan harinya mereka sepakat buat nggak cerita ke siapa-siapa dulu. Tapi diam-diam rasa takut makin besar. Mereka mulai sadar ada sesuatu yang disembunyikan di warung itu. Bukan cuma soal rasa mie ayam yang terlalu enak atau harga yang terlalu murah, tapi juga soal bau amis dan suara-suara aneh di malam hari. Beberapa warga lain pun mulai ngalamin hal serupa. Ada yang bilang sempat dengar suara orang nangis dari arah warung. Ada juga yang ngaku lihat bayangan hitam berdiri di atapnya. Semua cerita itu bikin suasana kampung makin nggak tenang. Namun anehnya, tiap pagi sampai sore, warung mie ayam itu tetap aja ramai pembeli. Orang-orang dari luar kampung bahkan rela jauh-jauh datang buat makan. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai dapur lusuh itu. Dan malam demi malam, bau amis itu selalu datang lagi. Lebih kuat, lebih menusuk. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang dimasak di sana. Tapi jelas bukan sekadar kaldu ayam biasa. Malam terakhir di bulan itu, bau amis begitu pekat sampai warga satu RT terbangun. Bahkan ada anak kecil yang muntah karena nggak tahan mencium aromanya. Wawan, yang dari jendela rumahnya bisa langsung lihat warung itu, nekat buka sedikit gorden.
Apa yang dia lihat bikin darahnya serasa berhenti mengalir. Dari balik tirai lusuh, terlihat sesosok bayangan besar hitam dengan mata merah menyala, berdiri di dalam dapur. Tangannya panjang, kukunya tajam, dan tubuhnya membungkuk seolah sedang mengunyah sesuatu. Di lantai dapur, samar-samar terlihat genangan merah mengalir, bercampur dengan suara glek, glek yang menakutkan. Wawan langsung menutup Gordon jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu dia nggak bisa tidur sama sekali. Dan sejak saat itu dia yakin betul, warung mie ayam Pak Rahmat menyimpan rahasia yang jauh lebih menyeramkan daripada sekadar bau amis di malam hari. Hari-hari berikutnya, gosip soal bau amis di malam hari masih terus beredar di kampung itu. Tapi anehnya setiap siang sampai sore, warung mie ayam Pak Rahmat tetap aja ramai pembeli. Malah makin hari makin bertambah. Orang-orang dari luar kampung berdatangan. Ada yang bawa keluarga, ada yang sekadar mampir saat pulang kerja. Semua punya komentar yang sama. Enak banget, porsinya banyak dan murah. Kalau warung mie ayam lain harganya udah naik, misalnya 15.000 atau 18.000 semangkuk, warung Pak Rahmat masih bertahan di harga 8.000. Itu pun pembeli udah dapat porsi jumbo, lengkap sama topping ayam melimpah, bakso, pangsit, bahkan kadang dikasih tambahan ceker ayam tanpa diminta. Banyak orang heran. Ini sih kalau hitung-hitungan dagang pasti rugi. Dari mana untungnya? Tapi karena rasa yang bikin ketagihan dan harga yang ramah di kantong. Semua rasa curiga itu dilupakan begitu aja. Suatu siang, Bayu nekat nanya langsung ke Pak Rahmat waktu lagi ngantri bayar. "Pak, saya penasaran deh, kok harga mie ayamnya bisa murah banget sih? Warung lain udah naik harga semua, tapi Bapak masih segini-segini aja." Pak Rahmat menoleh, tersenyum tipis. "Hehe, rezeki itu nggak selalu dihitung dari besar kecilnya uang, nah. Kadang justru kalau kita ikhlas jual murah, pembeli jadi banyak. Dari situlah rezeki ngalir." Sekilas jawabannya terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa, sorot mata Pak Rahmat saat bilang itu bikin Bayu ngerasa merinding. Matanya menatap lurus, dalam, kayak ada sesuatu yang nggak terucapkan di balik kalimat itu. Arif yang ikut makan di situ juga merasa aneh. Dia bisik-bisik ke Bayu. Logikanya tetep nggak masuk akal, Bay. Lihat aja daging ayamnya. Itu banyak banget tiap mangkok. Kalau dia beli di pasar pasti tekor. Nggak nutup modal. Bayu mengangguk pelan. Aku juga mikir gitu. Tapi kalau dilihat ayamnya kayak beda dari biasanya. Rasanya gurih banget. Teksturnya lembut, bahkan lebih empuk dari daging ayam kampung. Mereka berdua saling pandang, lalu diam. Pikiran mereka melayang ke gosip-gosip yang sempat beredar. Bau amis di malam hari, suara aneh dari dapur, bayangan hitam yang dilihat Wawan. Dan kini, muncul lagi pertanyaan besar. Dari mana sebenarnya semua daging ayam itu berasal? Hari demi hari keanehan makin terasa. Hampir setiap kali ada orang hilang di kampung sekitar. Entah anak muda, ibu rumah tangga, bahkan pedagang keliling. Jejak terakhirnya selalu dikaitkan dengan warung mie ayam Pak Rahmat. Ada seorang mahasiswa kos bernama Aldi yang hobi nongkrong di warung itu. Hampir tiap malam dia makan di sana, kadang sampai 2 mangkok sekaligus. Teman kosnya terakhir kali lihat Aldi malam Jumat, lagi makan di warung itu sambil ngobrol sama Pak Rahmat. Besoknya, Aldi nggak pernah balik lagi ke kos, awalnya dikira mudik mendadak. Tapi setelah seminggu nggak ada kabar, keluarganya datang nyari. Dan benar, jejak terakhir Aldi ada di warung mie ayam itu. Warga mulai curiga, tapi tiap polisi datang, nggak pernah ditemukan bukti apa-apa. Dapur Pak Rahmat kelihatan bersih, cuma ada bahan-bahan mie ayam pada umumnya. Meski begitu, Arif dan Bayu nggak bisa tinggal diam. Mereka mulai sering mengamati lebih detail. Suatu sore, mereka pura-pura nongkrong lama di warung, duduk di pojokan sambil memperhatikan gerak-gerik Pak Rahmat. Mereka lihat, setiap kali warung hampir habis dagangan, Pak Rahmat nggak pernah ke pasar buat beli bahan tambahan. Aneh, padahal stok ayamnya selalu penuh. Bahkan kadang saat udah tinggal sedikit, dia masuk ke dapur belakang sebentar, lalu keluar lagi dengan panci besar berisi potongan daging baru. "Bay, lo lihat nggak?" bisik Arif sambil melirik. "Iya, Rif, aku lihat, tapi dari mana dia dapat daging sebanyak itu?" Mereka berdua terdiam, saling menahan rasa ngeri. Waktu berjalan, gosip tentang harga yang terlalu murah makin ramai. Ada yang bilang itu strategi dagang.
Ada juga yang berani bersuara, jangan-jangan dia pakai cara nggak bener. Tapi karena nggak ada bukti, semua cuma berhenti di omongan warung kopi. Hingga suatu malam Arif bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia sedang makan mie ayam di warung itu. Rasanya memang enak, gurih dan bikin nagih. Tapi tiba-tiba saat dia menunduk melihat mangkoknya, daging yang dia makan berubah. Bukan lagi potongan ayam, melainkan potongan jari manusia, lengkap dengan kuku yang masih utuh. Arif terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya memburu, jantung berdegup kencang. Sejak saat itu dia bertekad buat cari tahu lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Arif dan Bayu mutusin buat datengin pasar pagi-pagi buta. Mereka penasaran, apakah benar Pak Rahmat belanja bahan seperti pedagang mie ayam pada umumnya. Mereka nongkrong di dekat pintu pasar dari jam 4 pagi. Orang-orang berdatangan belanja ayam, sayur, dan kebutuhan lain. Tapi sampai matahari terbit, mereka nggak melihat sosok Pak Rahmat sama sekali. Gila, Bay. Kalau dia nggak pernah belanja ke pasar, terus stok dagingnya dari mana? Kata Arif dengan wajah tegang. Bayu menelan ludah, wajahnya pucat. Jangan-jangan daging yang dipakai bukan daging ayam beneran. Keduanya saling pandang, merinding membayangkan kemungkinan itu. Sore harinya, mereka balik lagi ke warung, kali ini lebih nekat. Bayu sengaja pura-pura ngobrol akrab sambil pesan mie ayam. Pak, ini dagingnya enak banget loh. Ayam kampung ya? Pak Rahmat tersenyum samar. Hehe, iya. Ayam pilihan. Makanya beda rasanya. Tapi saat Bayu perhatiin lebih dekat, matanya menangkap sesuatu di dalam potongan daging yang ada di mangkoknya. Seperti ada urat aneh yang biasanya nggak ada di daging ayam. Bentuknya mirip banget dengan urat tangan manusia. Bayu langsung berhenti makan. Wajahnya pucat pasi. Dia ngelirik Arif, memberi kode diam-diam buat jangan dilanjutkan. Arif yang ngerti kode itu langsung taruh sendoknya. Pak, saya bayar dulu ya, dadah. Mereka buru-buru keluar meskipun masih lapar. Tubuh mereka berdua gemetar hebat. Malamnya Arif dan Bayu duduk di pos ronda lagi. Mereka nggak bisa tidur. Pikiran terus dipenuhi rasa takut. Jangan-jangan selama ini kita makan bukan daging ayam, kata Arif lirih. Bayu memegang kepala, wajahnya pucat. Aku juga mikir gitu, Rif. Mungkin itu sebabnya harganya murah banget. Karena dia nggak beli di pasar, dia dapat dari tumbal pesugihan. Mereka berdua terdiam lama. Suara jangkrik dan angin malam jadi saksi bisu ketakutan mereka. Dan sejak saat itu, Arif dan Bayu bersumpah nggak bakal makan di warung mie ayam Pak Rahmat lagi. Tapi mereka juga tahu semakin lama makin banyak orang yang datang. Semakin murah harganya, semakin banyak pembeli yang terjerat. Mereka sadar, warung itu bukan sekadar tempat makan, tapi pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang selama ini hanya mereka dengar di gosip, kini benar-benar ada di depan mata. Hari-hari berjalan seperti biasa di kampung itu. Warung mie ayam Pak Rahmat makin lama makin terkenal. Bukan cuma warga sekitar yang datang, tapi juga orang-orang dari luar kota. Katanya kalau ke Semarang dan nggak coba mie ayam Pak Rahmat, rasanya kayak ada yang kurang. Setiap sore, antrian panjang udah kelihatan. Motor dan mobil berjejer di depan warung kecil itu. Orang-orang rela berdiri sambil nunggu tempat duduk kosong. Suara mangkuk beradu, sendok, dan sumpit nggak pernah berhenti. Semua yang datang selalu bilang, wah, ini mie ayam terenak yang pernah aku makan. Tapi di balik ramainya itu, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Awalnya, ada seorang ibu rumah tangga bernama Bu Sarti. Dia pelanggan setia, hampir tiap sore beli mie ayam buat makan malam keluarganya. Suaminya kadang bercanda, kamu ini kayak nggak bisa masak aja, tiap hari beli mie ayam terus. Bu Sarti cuman ketawa. Dia memang ketagihan sama rasa mie ayam itu. Namun, pada suatu sore, Bu Sarti terakhir kali terlihat di warung Pak Rahmat. Dia pesan 2 porsi mie ayam bungkus. Beberapa orang melihatnya ngobrol sebentar sama Pak Rahmat di dekat dapur belakang. Setelah itu, nggak ada yang pernah lihat Bu Sarti lagi. Suaminya bingung, anak-anaknya panik. Malam itu Bu Sarti nggak pulang. Besoknya keluarga melapor ke polisi. Tapi hasilnya nihil. Polisi cuma bilang, kami masih cari, sabar ya Pak. Anehnya, jejak terakhir Bu Sarti memang jelas. Orang-orang lihat dia di warung mie ayam. Tapi setelah itu hilang begitu saja. Belum habis kepanikan warga. Selang beberapa minggu kemudian, giliran seorang mahasiswa yang ngekos di dekat situ. Namanya Andi. Anak muda itu sering mampir makan malam di warung mie ayam sepulang kuliah.
Dia sering duduk di pojokan, sambil main HP. Malam terakhir dia terlihat Andi duduk sendirian sambil makan. Beberapa temannya masih sempat lihat dia di situ sekitar jam 9 malam. Tapi keesokan harinya Andi nggak masuk kuliah, nggak ada kabar. Keluarganya dihubungi, tapi sama sekali nggak bisa kontak. Barang-barangnya masih ada di kos, cuman dia yang lenyap. Warga mulai heboh. Kok bisa hilang gitu aja sih? Masa iya kebetulan? 2 orang hilang. Dan dua-duanya terakhir ada di warung mie ayam itu. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang, "Say, jangan-jangan itu warung ada pesugihannya," tapi nggak ada yang berani ngomong keras-keras. Takut kalau sampai kedengaran Pak Rahmat, polisi sempat datang untuk periksa lagi. Mereka ngobrol sama Pak Rahmat. Lalu keliling lihat warungnya. Dari luar warung itu nggak ada yang aneh. Dapur biasa, meja kursi sederhana, semua terlihat normal. Tapi beberapa warga yang ngintip waktu polisi periksa bilang kalau Pak Rahmat kelihatan tenang banget. Senyum-senyum kecil, kayak yakin kalau nggak bakal ketahuan apa-apa. Yang bikin merinding, setelah polisi pergi, ada satu saksi mata yang mengaku lihat sesuatu aneh malam itu. Seorang bapak tua yang tinggal tepat di seberang warung. Dia cerita sekitar jam 2 dini hari, dia terbangun karena pengen ke kamar mandi. Waktu lihat keluar jendela, dia lihat pintu warung itu sedikit terbuka. Dari celah pintu, terlihat Pak Rahmat sedang mengangkat sesuatu yang mirip tubuh manusia. Dimasukkan ke dalam gentong besar di dapur belakang. Bapak tua itu langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Tapi dia nggak berani cerita ke siapa-siapa malam itu. Dia takut kalau Pak Rahmat tahu, bisa-bisa nyawanya jadi taruhannya. Baru besok paginya dia bisik-bisik ke tetangga dekatnya. Dari situ kabar pelan-pelan menyebar. Namun meski kabar itu merebak, nggak ada yang berani menuduh langsung. Soalnya gimana kalau salah? Dan lagi, Pak Rahmat punya banyak kenalan pejabat sama orang-orang berpengaruh. Kalau salah ngomong, bisa jadi bumerang. Tapi sejak saat itu, orang-orang yang makan di warung mie ayam itu mulai merasa nggak nyaman. Ada beberapa yang bilang, "Aku kok ngerasa mie ayamnya agak aneh ya. Kayak ada bau amis samar." Tapi anehnya, semakin orang ngomong begitu, semakin banyak juga yang justru ketagihan. Seakan-akan ada sesuatu di dalam mie ayam itu yang bikin orang nggak bisa berhenti. Sekali makan, pasti pengen balik lagi. Malam demi malam, kejadian aneh makin sering. Ada yang bilang lihat bayangan hitam melintas di dalam warung padahal warung udah tutup. Ada juga yang mendengar suara-suara orang nangis dari arah dapur belakang. Sampai akhirnya, kejadian hilangnya orang ketiga bikin warga benar-benar resah. Kali ini seorang anak kecil berumur 9 tahun yang hilang sepulang beli mie ayam. Ibunya menyuruhnya beli sebungkus mie ayam, tapi anak itu tak pernah kembali. Seketika suasana kampung berubah. Orang-orang nggak berani lagi makan di situ kalau sendirian. Ada juga yang bilang, mungkin itu cuma kebetulan, tapi nada suaranya ragu. Semua tahu 3 orang hilang dengan pola yang sama itu bukan kebetulan. Di sisi lain, anehnya, warung mie ayam itu malah makin rame. Seolah-olah kejadian orang hilang sama sekali nggak ngaruh. Justru banyak orang dari luar kampung yang terus berdatangan. Karena mendengar kabar rasa mie ayamnya luar biasa enak. Mereka nggak tahu apa-apa tentang hilangnya orang-orang itu. Bagi warga sekitar, suasana jadi campur aduk. Antara takut, curiga, tapi juga bingung. Mereka pengen lapor lebih jauh, tapi bukti nggak ada. Sementara setiap malam, warung itu masih penuh tawa, suara sendok, dan aroma mie ayam yang menggoda, menyembunyikan rahasia kelam yang terus menelan korban. Dan sejak saat itu, semua orang sadar. Bukan cuma soal rasa mie ayam yang nggak masuk akal enaknya. Ada harga yang harus dibayar. Ada tumbal yang diminta. Dan siapapun bisa jadi korban berikutnya. Semakin hari, suasana kampung itu makin terasa aneh. Orang-orang mulai resah dengan hilangnya beberapa warga. Tapi anehnya, warung mie ayam Pak Rahmat tetap nggak pernah sepi. Dari luar kelihatan biasa aja. Orang duduk, makan, ketawa-ketawa, pulang dengan wajah puas. Tapi buat warga sekitar, warung itu udah nggak lagi dianggap tempat biasa. Ada aura ganjil yang bikin merinding tiap kali lewat. Di balik semua keramaian itu, ada seorang pemuda bernama Doni. Dia anak muda kampung yang sehari-hari kerja serabutan karena butuh uang. Doni sempat diterima kerja bantu-bantu di warung mie ayam Pak Rahmat. Awalnya Doni seneng banget. Gajinya lumayan dan tiap hari bisa makan mie ayam gratis. Rezeki Don, pikirnya. Tapi rasa seneng itu nggak berlangsung lama.
Dari hari pertama kerja, Doni mulai ngerasa ada hal-hal yang nggak wajar di dapur belakang. Dapur depan, tempat orang bisa lihat, biasa aja. Kompor panci alat masak, tapi di bagian paling belakang warung ada satu ruangan kecil yang selalu dikunci rapat. Ruangan itu nggak pernah dibuka kalau ada orang lain, bahkan karyawan pun dilarang masuk. Tiap kali Doni nyapu atau cuci piring, dia selalu mencium bau aneh yang keluar dari arah pintu itu. Bau amis bercampur busuk kayak daging basi. Pernah sekali Doni coba nekat ngintip lewat celah pintu. Gelap tapi samar-samar dia lihat ada sebuah gentong besar berwarna hitam di dalamnya. Gentong itu ditutup kain merah diikat tali. Dari situlah bau aneh itu keluar. Sejak itu Doni jadi kepikiran terus. Apa sih isi gentong itu? Kok baunya kayak bangkai? Tapi setiap kali dia coba tanya, Pak Rahmat selalu mengalihkan. Itu cuma bumbu rahasia keluarga. Nggak usah ikut campur, kerja aja yang bener. Jawabnya dingin. Awalnya Doni nurut. Tapi lama-lama rasa penasarannya makin kuat. Apalagi beberapa kali dia lihat sendiri kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri. Pernah suatu malam setelah warung tutup, Doni lupa ambil tasnya di dapur. Pas dia balik, dia kaget bukan main. Dari celah pintu belakang terlihat Pak Rahmat duduk bersila di depan gentong itu, sambil komat kamit baca mantra. Kemenyan mengepul, dan sesekali Pak Rahmat menuangkan cairan merah pekat ke dalam gentong. Bau amisnya semakin menyengat sampai bikin Doni hampir muntah. Dengan panik, Doni buru-buru kabur malam itu. Tapi sejak saat itu tidurnya nggak pernah tenang. Tiap malam dia mimpi buruk. Mimpi dikejar sosok hitam besar. Mimpi mendengar suara orang minta tolong dari dalam gentong. Bahkan mimpi dirinya sendiri dimasukkan ke dalamnya. Beberapa kali Doni cerita ke temannya. Aku curiga warung itu beneran ada pesugihannya. Katanya dengan wajah pucat. Tapi temannya cuma bisa bilang, udahlah jangan ikut campur. Kalau bener bahaya buat kamu. Tapi Doni udah kelewat penasaran. Suatu sore saat warung lagi ramai, Doni pura-pura sibuk cuci piring. Diam-diam, dia coba intip lagi ke arah pintu belakang yang biasanya terkunci. Anehnya sih kali ini pintu itu sedikit terbuka. Hatinya dag-digduh, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan langkah pelan, dia dorong pintu itu sedikit. Samar-samar dia lihat isi gentong hitam itu. Seketika tubuhnya gemetar hebat. Di dalam gentong bukan bumbu rahasia, tapi potongan tubuh manusia. Ada tangan, ada rambut, ada tulang yang masih berlumuran darah. Cairan merah yang kental memenuhi setengah gentong. Dengan bau busuk yang menusuk hidung. Lebih menyeramkannya lagi, Doni jelas mendengar suara lirih dari dalam gentong itu. Suara orang merintih, seolah masih hidup, minta tolong. Doni hampir teriak, tapi buru-buru menutup mulutnya sendiri. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin bercucuran. Dengan langkah pelan, dia mundur dan menutup pintu. Tapi saat itu juga, suara berat terdengar dari belakangnya. Kamu ngapain, Don? Doni menoleh pelan dan melihat Pak Rahmat berdiri di sana, menatapnya tajam. Tatapan mata itu dingin menusuk seperti tahu semuanya. Doni nggak bisa jawab, lidahnya keluh. Malam itu, Doni nggak bisa tidur. Dia merasa sudah kelewat batas. Dia tahu rahasia kelam di balik warung mie ayam itu. Dan dia sadar, nyawanya dalam bahaya. Benar saja, beberapa hari kemudian Doni mendadak jatuh sakit. Badannya panas tinggi tapi dokter nggak bisa nemuin penyakitnya. Tubuhnya lemah, kulitnya pucat, matanya cekung. Dalam 3 hari saja Doni yang tadinya sehat berubah jadi kayak mayat hidup. Orang-orang heran, loh, kok bisa cepet banget drop gini? Dan di hari keempat Doni meninggal. Tubuhnya kaku dengan wajah ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Kabar itu cepat menyebar. Warga makin yakin kalau ada sesuatu yang enggak beres dengan warung mie ayam itu. Mereka bisik-bisik, jangan-jangan Doni dibungkam karena tahu rahasia. Tapi meskipun Doni sudah tiada, warung mie ayam Pak Rahmat tetap jalan seperti biasa. Tetap ramai, tetap penuh pembeli, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan sejak hari itu, makin jelas bagi warga, dapur belakang itu bukan sekadar tempat masak. Dapur itu adalah pusat kengerian, tempat perjanjian gelap berlangsung, tempat tumbal diberikan, dan tempat di mana rahasia kelam pesugihan disembunyikan dalam gentong besar, berisi darah dan tubuh manusia. Gentong yang menjadi saksi, gentong yang menelan nyawa, dan gentong yang membuat warung mie ayam itu selalu laris manis dengan harga yang tak ternilai.
Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Warung mie ayam Pak Rahmat biasanya tutup sekitar jam 10, tapi meskipun sudah sepi, dari kejauhan warung itu masih terlihat ada cahaya samar. Lampu redup menyala dari dapur belakang, seperti ada aktivitas yang berlangsung. Bagi orang-orang yang tahu kabar soal hilangnya Bu Sarti, Andi, sampai anak kecil yang nggak pernah pulang itu. Cahaya malam dari warung mie ayam itu jadi tanda menyeramkan. Mereka berani bersumpah, kalau lampu dapur masih menyala tengah malam, pasti ada hal ganjil yang sedang terjadi di dalamnya. Sampai akhirnya, beberapa warga yang penasaran nekat mengintai. Mereka terdiri dari 3 orang. Pak Darto, tukang becak tua yang rumahnya tepat di samping warung. Jono, pemuda kampung yang terkenal pemberani. Dan Surip, satpam kompleks yang sering keliling malam. Awalnya mereka ragu, tapi gosip soal warung itu sudah terlalu meresahkan. Kita harus tahu kebenarannya, kata Jono. Malam itu mereka bertiga sembunyi di balik pohon besar seberang jalan, menatap warung mie ayam yang sudah seharusnya kosong. Dari luar memang sepi, pintunya tertutup. Tapi dari celah jendela belakang, jelas terlihat ada bayangan orang bergerak. Sekitar jam 12 tepat, terdengar suara pintu belakang terbuka pelan. Sosok Pak Rahmat muncul dengan wajah serius. Dia membawa nampan berisi kemenyan, bunga 7 rupa, ayam hitam yang masih hidup, dan sebuah kendi kecil. Ketiganya langsung menahan napas. Mereka lihat Pak Rahmat masuk lagi ke dalam dapur belakang. Dari situ suara-suara aneh mulai terdengar. Ada lantunan mantra dengan bahasa yang nggak mereka kenali. Suara itu berat, berulang-ulang, kadang pelan, kadang meninggi sampai bikin bulu kuduk berdiri. Asap kemenyan mulai mengepul keluar dari jendela. Bau menyengat menusuk hidung, bercampur amis darah. Tak lama kemudian terdengar suara ayam berkokok keras lalu mendadak terhenti. Sunyi. Pak Darto menelan ludah. Astagfirullah. Itu ayamnya disembelih toh. Bisiknya dengan wajah pucat. Tapi yang paling bikin mereka hampir pingsan adalah suara berikutnya. Samar-samar dari dalam dapur terdengar suara jeritan manusia. Bukan satu, tapi banyak. Teriakan minta tolong, ratapan. Bahkan suara tangisan anak kecil, Jono, yang tadinya berani mendadak gemetar. Suara manusia, Pak? Astaga, katanya dengan mata membelalak. Suara jeritan itu bercampur dengan suara tawa rendah yang nggak mungkin datang dari manusia. Berat bergema, seperti berasal dari perut bumi. Ketiganya sudah ingin kabur, tapi rasa penasaran masih menahan mereka. Mereka intip lagi lewat celah jendela, dan apa yang mereka lihat membuat tubuh mereka kaku di tempat. Pak Rahmat duduk bersila di depan gentong hitam besar yang ditutup kain merah. Dia membuka penutupnya, lalu menuangkan darah ayam ke dalamnya. Asap pekat keluar, dan dari dalam gentong terlihat sesuatu bergerak-gerak, seperti ada tangan yang mencoba keluar. Pak Rahmat kemudian mengucapkan mantra semakin keras. Keringatnya bercucuran, matanya merah, bibirnya bergetar cepat. Tiba-tiba dari dalam gentong muncul wajah pucat dengan mata kosong. Rambut berantakan dan mulut menganga seolah berteriak. Wajah itu jelas bukan manusia hidup. Itu wajah arwah korban yang jadi tumbal pesugihan. Pak Darto menutup mulutnya, hampir menjerit. Surip langsung jatuh terduduk dengan tubuh gemetar hebat. Hanya Jono yang masih bisa berdiri, meski kakinya lemas. Mereka bertiga yakin apa yang mereka saksikan malam itu bukan mimpi. Itu nyata. Gentong hitam itu bukan sekadar tempat menyimpan bumbu, tapi wadah arwah, wadah tumbal. Tempat di mana jiwa-jiwa korban dikurung demi melanggengkan pesugihan. Tak lama kemudian, suara angin kencang berhembus dari arah dapur. Lampu jalan berkelap-kelip, dan bayangan hitam besar muncul menutupi atap warung. Bayangan itu memiliki mata merah menyala, tubuh tinggi besar, dengan tangan panjang menjuntai sampai tanah. Makhluk itu menggeram, suaranya mengguncang udara malam. Pak Rahmat menunduk seolah memberi hormat. Lalu dia bersuara pelan. Aku sudah penuhi tumbal. Jangan ganggu keluargaku. Beri aku rezeki lebih banyak lagi. Makhluk hitam itu hanya mengangguk pelan, lalu menghilang bersama asap hitam pekat. Gentong kembali tenang, dan jeritan dari dalamnya perlahan mereda. Pak Rahmat menutup gentong itu dengan kain merah, mengunci pintu, lalu mematikan lampu. Sementara itu di luar, ketiga saksi mata sudah nggak kuat lagi. Mereka kabur dengan wajah pucat, jantung berdegup kencang,
Tapi sejak malam itu, hidup mereka nggak pernah sama lagi. Pak Darto jatuh sakit. Setiap malam dia mimpi buruk. Mimpi wajah-wajah korban gentong menatapnya dengan tatapan kosong. Tubuhnya melemah. Hingga beberapa minggu kemudian dia meninggal dengan wajah ketakutan. Surip satpam yang ikut mengintai mendadak pindah kerja. Dia nggak berani lagi lewat depan warung mie ayam itu. Katanya tiap kali dia lewat selalu ada suara bisikan di telinganya. "Kamu sudah lihat? Sekarang giliranmu." Sedangkan Jono, pemuda pemberani itu masih bertahan. Tapi sejak malam itu, matanya sering merah, tubuhnya sering meriang, dan kadang dia bicara sendiri. Warga bilang, arwah-arwah tumbal itu ikut menempel di tubuhnya, membuatnya nggak pernah tenang. Sejak ritual tengah malam itu terungkap, gosip pesugihan warung mie ayam Pak Rahmat makin kuat. Warga semakin yakin, rahasia di balik ramainya warung itu bukan sekadar rasa, tapi tumbal manusia. Dan gentong hitam di dapur belakang itulah kunci dari semua kengerian. Tempat di mana arwah korban disiksa, tempat di mana makhluk gaib diberi makan, dan tempat di mana perjanjian gelap terus dijaga. Sejak gosip tentang ritual tengah malam itu menyebar, warga kampung hidup dalam ketakutan. Mereka nggak lagi berani makan di warung mie ayam Pak Rahmat. Meski warung itu tetap aja ramai oleh orang-orang dari luar kampung yang nggak tahu apa-apa. Setiap malam, bau amis dari dapur belakang makin terasa. Suara tangisan, jeritan lirih kadang terdengar jelas hingga keluar ke jalan. Ada juga yang bilang, mereka sering lihat sosok hitam besar duduk di atas atap warung itu. Matanya merah menyala, menatap siapapun yang berani lewat tengah malam. Pak Rahmat sendiri kelihatan makin aneh. Dulu dia masih suka senyum ramah sama tetangga. Sekarang tatapannya kosong, wajahnya pucat dan suaranya berat kayak orang lagi menahan sesuatu. Ada rumor kalau tubuhnya makin kurus, tapi tangan dan jarinya selalu berlumuran noda merah yang nggak hilang meski sudah dicuci. Waktu terus berjalan. Warungnya makin sukses, uang makin banyak, tapi ketenangan kampung makin hilang. Sampai suatu malam, semua berubah. Malam itu, hujan deras mengguyur Semarang. Petir menyambar-nyambar, angin kencang bikin pohon bergoyang. Orang-orang pada diam di rumah, nggak ada yang berani keluar. Tapi dari arah warung mie ayam, terdengar suara keras. Seperti gentong jatuh. Diikuti jeritan panjang. Beberapa warga yang rumahnya dekat warung memberanikan diri intip dari jendela. Mereka lihat pintu belakang warung terbuka lebar. Dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat. Bau busuk menusuk hidung sampai bikin muntah. Suara-suara aneh bermunculan. Ada suara orang menangis, ada suara anak kecil ketakutan. Bercampur suara tawa menyeramkan. Dan di tengah semua itu, terdengar suara Pak Rahmat menjerit-jerit. "Tolong, ampun! Aku sudah penuhi tumbal. Jangan ambil aku." Jeritan itu bikin bulu kuduk berdiri. Orang-orang saling pandang, gak ada yang berani keluar rumah. Tapi mereka terus mendengar suara benda pecah, suara kursi terlempar, bahkan suara cakar-cakaran di dinding. Sampai akhirnya, jeritan itu mendadak berhenti, sunyi. Hanya suara hujan deras dan petir yang menyambar. Keesokan paginya, warga menemukan warung mie ayam itu dalam keadaan berantakan. Meja dan kursi terbalik, mangkuk pecah berserakan. Di dapur belakang, gentong hitam yang selama ini jadi sumber misteri, hilang. Nggak ada bekasnya sama sekali, seolah ditelan bumi. Tapi yang bikin semua orang makin ngeri adalah tubuh Pak Rahmat. Dia ditemukan tergeletak di tengah dapur dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh luka cakaran dalam. Wajahnya membiru dengan mulut terenganga. Matanya melotot seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Lebih parahnya lagi, dinding dapur penuh coretan aneh seperti tulisan kuno. Dan di tengah coretan itu ada bekas telapak tangan besar berwarna hitam. Seolah makhluk gaib itu meninggalkan tanda kepemilikan. Polisi datang memeriksa, tapi hasilnya membingungkan. Mereka nggak menemukan gentong yang disebut-sebut warga. Mereka juga nggak bisa menjelaskan kenapa tubuh Pak Rahmat penuh luka aneh. Bukan seperti serangan manusia biasa. Akhirnya kasus itu dianggap mati. Ditutup tanpa penjelasan yang jelas. Warung mie ayam itu sejak hari itu ditutup permanen. Nggak ada yang berani menggunakannya lagi. Bangunannya dibiarkan kosong. Perlahan ditelan lumut dan rumput liar. Tapi cerita nggak berhenti sampai di situ. Beberapa tahun kemudian,
Ada pedagang baru yang nekat buka usaha di bekas warung itu. Katanya dia nggak percaya takhayul, tapi baru seminggu jualan. Dia mendadak kabur tengah malam tanpa pamit. Warganya cerita dia teriak-teriak sendiri. Bilang ada sosok hitam besar duduk di pojok warung sambil menatapnya terus. Sejak itu, bangunan itu benar-benar dibiarkan kosong. Hingga sekarang kalau ada orang yang lewat malam-malam, katanya sering lihat bayangan hitam berdiri di depan pintu. Atau mendengar suara mangkuk beradu dan orang makan. Padahal warung itu gelap gulita. Ada juga yang bilang, setiap malam Jumat Kliwon, bau mie ayam segar tiba-tiba tercium dari dalam warung kosong itu. Bau yang sama dengan dulu, waktu warung itu masih ramai pembeli. Tapi siapapun yang berani mendekat katanya bisa mendengar suara-suara dari dalam. Tangisan, jeritan, dan bisikan lirih yang berkata, "Makanlah." Temani kami di sini, warga kampung sekarang sudah terbiasa menutup pintu rapat kalau malam. Mereka nggak berani lewat depan warung itu sendirian, apalagi kalau hujan deras. Karena katanya, pada malam seperti itu arwah Pak Rahmat suka menampakkan diri. Wajahnya pucat, matanya kosong, tangannya penuh darah, berjalan tertatih sambil membawa mangkuk mie ayam, menawarkan pada siapapun yang berani melihat. Dan sampai sekarang, bangunan warung itu masih berdiri di Semarang. Kosong, terbengkalai, penuh coretan dan debu. Orang bilang, kalau nekat masuk ke dalamnya, kadang masih terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk, padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Itulah balasan yang akhirnya diterima Pak Rahmat. Jalan pintas untuk kekayaan memang terlihat mudah, tapi pesugihan selalu menagih bayaran yang lebih besar. Tidak ada keberuntungan yang gratis. Setiap mangkuk mie ayam yang dulu membuat orang ketagihan, ternyata dibayar dengan nyawa orang lain. Dan kini, gentong hitam itu entah kemana, hilang tanpa jejak. Apakah sudah ikut membawa roh Pak Rahmat ke alam lain? Atau masih berkeliaran, menunggu pemilik baru yang berani melanjutkan perjanjian gelap itu? Satu hal yang pasti, warung mie ayam di Semarang itu kini bukan lagi sekadar tempat makan. Ia sudah jadi tempat angker, saksi bisu dari sebuah pesugihan yang berakhir dengan balasan mengerikan. Itu dia kisah menyeramkan tentang pesugihan penjual mie ayam di Semarang. Bener atau enggak, biarlah jadi misteri. Tapi yang jelas, jangan pernah tergiur jalan pintas untuk kekayaan. Karena balasannya bisa lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Kalau kalian punya cerita serupa di daerah kalian, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel Raya Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.